Hari ini uh, oleh Polres Jakarta Selatan melalui satu ya, salah satu. Nah, kami sudah bisa tadi dari pagi sampai jam 5 ini ya, baru kelar sekitar 6 jam, 6 jam, terus melengkapi juga yang kemarin itu dari 18 menjadi 36 pertanyaan. Terus saya sendiri juga diperiksa 37 pertanyaan. Jadi kita sudah menyerahkan semua bukti, baik itu video, screenshot, kemudian contoh dari penelitian dia yang dianggap bahwa dia sudah meneliti, kami sudah meneliti dan lain itu semua sudah kami berikan. Totalnya 16 BB, mungkin akan berkembang lagi, mungkin bisa sampai 25 BB, dan handphone juga itu mungkin akan menjadi alat bukti ya, handphone dan handphone yang akan kita. Jadi kita akan serahkan semua karena kami melihat ya bahwa persoalan ini adalah perbuatan atau peristiwa ada perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi dari adanya laporan polisi, bukannya saya lihat kesadaran di masyarakat kita itu melihat bahwa itu menyerahkan kepada negara, sudah kita lihat pembuktian dan lain sebagainya, tapi ini tidak terjadi, pengulangan terus. Bahkan saya yakin betul juga seperti kayaknya saya melihat ada perencanaan gitu ya, terhadap persoalan ini. Terus kemudian kalaupun Mabes Polri mengeluarkan bahwa ini sudah dibuktikan nanti, entah itu palsu atau asli, tapi saya yakin betul kalau itu asli pun dari pihak pembenci yang ada kebencian orang-orang yang kami laporkan ini yakin betul dia tidak akan menerima apa yang disampaikan oleh negara dalam arti sekarang itu negara Indonesia. Nah ini kita menjadi miris sekali. Belum saja keluar sudah ada pernyataan saja. Nah ini membuktikan bahwa memang dilakukan berulang-ulang. Ya, ada dugaan perbuatan pidana yang dilakukan berulang. Nah, kami sudah serahkan ya. Kita lihat aja ini babak, saya anggap mari kita ikuti proses, hormati penyelidikan polisi, dan mungkin kita akan polisi akan segera memanggil semua saksi lagi untuk segera memanggil mereka ya. Jadi untuk melengkapi saksi. Ada pertanyaan? Bang, kalau bukti video tadi kan Bang ya, itu video seperti apa sih Bang yang diserahkan Bang? Saya tidak bisa mengungkapkan video-video yang kami serahkan. Kenapa itu nanti merusak pemeriksaan. Bahwa tentunya video-video yang kami serahkan itu tentu ada kaitannya diduga bermuatan tindak pidana penghasutan, kemudian pengungkapan data pribadi, itu pasti. Tapi itu saya tidak bisa bicarkan karena itu biar itu kapasitas penyidik yang bisa melakukan identifikasi Bang, seperti apa. kalau tadi Abang bilang ada dugaan perencanaan, sebetulnya yang Abang temukan selama proses pengumpulan bukti dan observasi Abang lah selama dalam kasus ini Bang, apa sih Bang yang sampai akhirnya mengarah ke perencanaan itu Bang? Saya bilang dia kenapa ada perencanaan? Karena dia tersusun sangat rapi dari awal. Karena gini, peristiwa ini kan 2019 gitu, ya kan? 2019 kemudian terjadi terus menerus, tidak berhenti. Kemudian setelah Bapak Joko Widodo sudah tidak menjabat presiden pun ini masih menjadi persoalan. Nah ini yang kami anggap bahwa ada apa sebenarnya, kok ada diduga tindak pidana, kok dilakukan dengan gamblang loh ya. Ini gamblang sekali loh teman-teman.
teman-teman bisa perhatikan masyarakat Indonesia bisa melihat bahwa ini gamblang sekali yang terjadi. Mereka melakukan Bang, polisi rencananya akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Roy Suryo nih bang. Dalam kasus ini sendiri, abang selaku pelapor optimis nggak sih bang kalau Roy Suryo dan 2 orang lainnya tuh bakal tersangka bang? Eh, kalau dilihat dari unsur sudah terpenuhi. Kenapa? Karena ya itu nanti kapasitas penyidik ya yang akan menentukan. Karena kita akan menghadirkan ahli, kemudian kita juga akan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang betul-betul memang alat bukti ini ya kualifikasinya itu firm, artinya masuk dalam artinya baik itu narasi, baik itu tampilan layar itu masuk kalau kan dan diterima oleh penyidik. Namun sampai saat ini tidak ada yang digugurkan. Tidak ada yang digugurkan. Kalau biasanya di kepolisian itu, jadi itu edukasi masyarakat Indonesia, biasanya di kepolisian itu hanya membutuhkan alat bukti 2, ya 5. Kalau 5 ya 5 alat bukti. Nah ini kami sudah melayangkan lebih dari 16 tambah 9. Ya bagaimana kita kalau ada satu hal bahwa masyarakat ini kalau betul-betul kepolisian negara Republik Indonesia ini betul-betul on the track, betul-betul pengen mengungkap ini secara tegak lurus, saya yakin betul bahwa ini bisa kita selesaikan. Ini adalah babak, anggap ini adalah babak kunjungan. Kita sudah dapat kabar tadi pagi ya, kunjungan itu kita mungkin insyaallah kalau nggak ada perubahan kita akan mengunjungi korban dalam hal ini Bapak Joko Widodo ya, itu akan kita kunjungi mungkin hari Jumat ini ya, kalau nggak ada perubahan ya dari informasi yang kami dapatkan ya, insyaallah kami bertemu kepada beliau. Apapun itu beliau adalah bapak kita semua, pernah memimpin kita, sehingga marilah kita bersama-sama memberikan bukannya fitnah menjatuhkan beliau. Ya kan, itu bapak bangsa, salah satu putra terbaik kita, karena yang menjadi presiden itu kan pasti putra terbaik. Kalau ada salah satu putri kan juga kan putri terbaik tentunya kan gitu. Jadi kalau yang laki-laki itu adalah putra terbaik, kan kalau ada yang perempuan berarti dia adalah putri terbaik. Ada lagi? Oke. Asal kita ada penambahan pasal di sini yang kita sampaikan di dalam BAP, termasuk BAP saya menambahkan satu pasal juga, pasal yang kami anggap mungkin memenuhi unsur di situ juga, yaitu pasal tentang Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kita ambil pasal 65 ayat 1, 2, dan 3. Itu kita masukkan kembali sebagai agar bisa menjadi penyelidikan bisa menjadi lebih mempersempit penyelidikan ya, tidak terlalu lebih besar biar mengkerucut, sehingga pasal ini harus diterapkan karena kaitannya adalah ITE, kemudian ada data pribadi di situ, agar dia mengkerucut nanti diterapkan pasal itu seperti itu. Ya. Berarti ada 3 pasal Pak ya yang di 160 28 ayat 2, kemudian Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang TDP, pasalnya 65, 1, 2, dan 3 ayatnya ya. Oke. Terima kasih cukup Bapak. ya, nanti kita ikuti aja. Siap.